depannya sebagai seorang raja baru, dia tidak minta senjata. Seharusnya dia harus minta senjata. Dia tidak minta kekuatan otot, atau dia tidak meminta ilmu dunia. Tapi yang dia minta adalah hikmat. Minta hikmat harus jelas menurut dari kajianmu ini, Salomo, bahwa dia kan mau mengemban tugas besar. Dia mau memimpin sebuah bangsa. Bahkan di dalam teks itu dikatakan, bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar yang kau kasih ini sama aku, Tuhan, kalau hanya dengan pikiranku dan kekuatanku dan kekuatan dunia ini, ya kan begitu ayat 10 itu. Udah kau baca nih, Salomo, kan teks ini? Sudah, Pak. Tapi kenapa tadi ketika Pak Ramli bertanya, untuk apa hikmat itu? Apakah supaya hanya mengerti hikmat adalah takut akan Tuhan, hikmat adalah begini, apakah hanya itu? Bukan. Dia mau mengemban sebuah misi besar, ya. Jadi peranan hikmat itu, jadi kalau boleh judulnya adalah, walaupun hikmat dari Allah atau hikmat Allah atau hikmat saja pun sebenarnya berbeda dengan ilmu pengetahuan, hokmah, ya. Dari penjelasanmu itu, hikmat di sini adalah hokmah, yaitu ilmu atau yang diperoleh dari takut akan Tuhan. Jadi hikmat di sini bukan sekedar ilmu pengetahuan manusia, tapi ilmu pengetahuan dari surga, dari Allah. Jadi ini bukan hanya mengetahui kehendak pikiran manusia. Makanya nanti kalau kamu refleksikan kepada hamba Tuhan, apakah hamba Tuhan sekarang ini masih meletakkan hikmat itu menjadi dasar dari pelayanan, dari dalam mengambil keputusan, misalnya di gereja? Itu kan tidak gampang, ya kan? Atau kita hanya KKN misalnya, atau kita hanya mementingkan dunia pribadi. Yo, tapi takut akan Tuhan, permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, ya, di dalam kitab Amsal, ya. Dan lebih daripada emas, perak. Jadi itu sebabnya, lebih dari permata, lebih dari perak. Amsal 8 ayat 11 itu, dia lebih daripada berlian. Oh, jadi tidak tertandingi, itu maksudnya, ya. Jadi perlu di dalam apamu ini, di dalam latar belakangmu ini, Salomo, mau memperlihatkan memang bahwa hikmat itu walaupun abstrak, ya, tapi hikmat itu adalah kekuatan para hamba Tuhan. Jadi mengapa penting hikmat? Tentu itu pertanyaan yang kedua di dalam ini. Karena tugas hamba Tuhan itu tidak berat, tidak kecil. Tugas hamba Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah-masalah krisis yang terjadi di dunia ini, hamba Tuhan harus menjadi di depan, ya, pasukan di depan dia. Ketika dunia goyah, hamba Tuhan di depan, di Tuhan, ya. Bagaimana? Ya, kan tidak ada di gereja. Coba nanti kamu baca laporan-laporan sidang-sidang majelis, sidang-sidang majelis jemaat, mulai dari jemaat resort sampai pusat, ya. Coba baca. Jangan-jangan persoalan tentang hikmat Allah jarang dibicarakan lagi, ya. Jadi menurut saya, ya, perlu diimplementasikan itu, Salomo. Jadi itu kamu ditantang oleh Pak Ramli tadi, Pak Reha. Kamu ahli di bidang hikmat nanti, tapi untuk apa hikmat itu? Apakah hikmat hanya teori? Coba, firman itu apakah teori itu, Salomo? Hikmat itu apakah teori? Tapi justru hikmat itulah menolong Salomo menjadi orang yang sukses, ya. Bisa perkara-perkara besar bisa tangani, ya. Perkara besar bisa tangani. Coba di dalam pasal ini kan pada ayat 12. Coba ayat 12. Akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Iya, coba lah itu. Jadi judul proposal seminar yang telah saya ajukan ini. Bapak berkati juga untuk para bapak dosen yang